Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya ingin berbicara terkait benarkah Piala AFF ini bukan lagi level timnas Indonesia guys. Jadi di sini ada beberapa komentar-komentar daripada netizen ya, memberikan pandangan pendapat mereka sendiri ya terkait dengan Piala AFF nanti pada bulan November, sama ada Indonesia akan mengantar tim senior ataupun tim U20 ataupun tim pilihan sama ada U20 ataupun U23. Tetapi kalau mengikut jadwal yang begitu mepet sekali, Indonesia ketika itu sama jadwalnya dengan kualifikasi Piala Dunia 2 putaran yang ketiga. Jadi memang Indonesia akan menghantar tim U20 ataupun tim pilihannya nanti. Tapi ini tidak bermakna bahwa Indonesia meminggirkan Piala AFF ini ataupun Indonesia tidak mengutamakan Piala AFF ini. Saya pasti kalau Indonesia tidak ada jadwal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sudah tentu timnas Indonesia akan menghantar tim senior ke kejohanan ataupun ke pertandingan turnamen tersebut. Jadi di sini banyak pro dan kontra guys ya, yang diutarakan oleh netizen. Antaranya ada yang mengatakan bahwa Piala AFF ini bukan lagi level Indonesia. Memang benar pada saat dan ketika ini level Indonesia itu memang sudah di lebih daripada ASEAN, lebih daripada Asia Tenggara ini. Apapun sebenarnya mana-mana turnamen pun itu sangat penting dan punya sejarah tersendiri. Bagi saya setiap turnamen itu dia punya identitas yang tersendiri, sejarah yang tersendiri, dan perlu diapresiasi setiap turnamen-turnamen yang ada, sama ada di Piala AFF, Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia. Dan walaupun Piala AFF ini tiada dalam kalender FIFA, tetapi kalau mengikut sejarahnya Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura yang telah mengasaskan Piala AFF ini daripada tahun 1968 kalau tidak silap, ataupun 19 lebih kurang dalam 60-an begitulah. Jadi memang pro dan kontra itu ada, tetapi dalam setiap turnamen dia punya satu sejarah yang tersendiri yang perlu kita apresiasi sama-sama. Dan pada ketika ini memang Indonesia lebih mengutamakan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Oke guys, dan Piala AFF ini kalau mengikut kejuaraan-kejuarannya, Indonesia belum pernah mengecapi kejuaraan Piala AFF. Yang mendominasi di sini adalah Thailand, Singapura, Vietnam. Malaysia pun hanya satu kali untuk bergelar juara. Jadi penting tidak penting, setiap kejuaraan itu punya aura tersendiri yang akan melahirkan pemain-pemain berpotensi dan berbakat, pemain-pemain bibit muda yang akan menjadi pelapis kepada timnas senior nanti. Dan kalau diikut nilainya ya, Piala AFF dan Piala Asia, kejohanan kualifikasi Piala Dunia, memang Piala AFF ini bukan dalam kalender FIFA, dan nilai Piala Asia, nilai kualifikasi Piala Dunia di putaran yang ketiga dan seterusnya itu lebih tinggi daripada 10 kali juara Piala AFF ini sebenarnya. Jadi penting tidak penting itu dari satu sudut dan dari satu sisi dan dari sudut pandang beberapa orang. Tetapi dari sudut yang lain memang ada satu sejarah ataupun momentum di Piala AFF ini. Kejuaraan itu merupakan satu sejarah. Sekiranya kita dapat kejuaraan di Piala AFF ini. Jadi apapun guys, semua pandangan-pandangan itu ada positifnya, ada negatifnya, ada pro dan ada kontranya. Jadi kita terus mendukung setiap tim yang kita ingin dukung, kita rasakan itu yang terbaik untuknya. Oke, kita lihat dulu komentar-komentar yang mana
antara komentar netizen ya, menurut gue Piala AFF memang sudah bukan label timnas Indonesia lagi, tapi gelar juara Piala AFF tetap sangat penting untuk timnas Indonesia karena timnas Indonesia belum pernah menjadi juara Piala AFF. Jadi semoga timnas Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF 2024. Oke, itu antara satu message ataupun komentar daripada netizen ini. Lagi, maksud Erick Thohir bukan meremehkan AFF, tapi menanamkan mindset kepada kita setiap semua untuk berpikir maju, fokus untuk label Asia, bukan hanya mentok sampai ASEAN. Lagi pula AFF bukan kalender FIFA, jadi tidak ada poin apapun yang kita peroleh, hanya pengakuan tim kuat kawasan ASEAN saja. Padahal ambisi Erick Thohir ingin timnas masuk ranking 100 dunia. Dan di Piala AFF ini juga membuka kesempatan untuk pemain-pemain lokal di klub menunjukkan bahwa mereka juga bisa. Oke, ini satu lagi komentar yang baik. Jadi di Piala AFF ini, walaupun dia tidak masuk kalender FIFA, tetapi dia punya signifikan yang tersendiri, melahirkan bakat-bakat bibit muda dan juga melahirkan pemain-pemain baru yang berpotensi untuk sebagai pelapis kepada timnas di kelompok umur kemudian di senior nanti. Ini penting karena sejarah Piala AFF ini dia banyak menampilkan pemain-pemain bibit muda juga. Oke, contoh di Indonesia kita pernah melahirkan Andik Birmansyah, kemudian Baus Solosa dan Eli Aiboy, dan juga beberapa pemain lain, Bambang Pamungkas. Itu juga merupakan lahir titik mulanya daripada Piala AFF atau dulu dikenali sebagai Piala Tiger, guys. Oke, jadi memang semua komentar-komentar ini kalau kita baca, dia ada positif dan negatif, dia ada pro dan kontra. Kita ambil dari sudut pandang yang baik, yang semua sebenarnya komentar ini yang membina dan mereka mengkritik, mereka juga mencadangkan sesuatu, mereka memberi saran yang baik. Oke, ini lagi satu komentar ini kita baca, guys. Fokus timnas full squad harus tertuju pada kualifikasi Piala Dunia. Tidak perlu pusing jika ada yang bilang Indo belum pernah juara Piala AFF. Jangan biasakan suka mendengarkan omongan orang. Fokus pada tujuan prioritas yang kita yakini itu penting. Timnas Indo strong. Oke. Ini juga salah satu komentar yang baik ya. Komentar yang mana kita perlu fokus apa yang perlu kita ingin lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong, fokus target kepada Piala Asia dan juga Piala Dunia kualifikasi di putaran ketiga ini. Jadi untuk November nanti Indonesia akan mengantar tim skuad U20 ataupun U23. Dan tidak semestinya apabila mereka mengantar tim U20 itu bermakna mereka memandang rendah Piala AFF ini. Tidak. Malahan sebenarnya Indonesia juga inginkan kejuaraan Piala AFF itu, tetapi oleh karena jadwal yang begitu mepet dengan kualifikasi Piala Dunia, maka Indonesia terpaksa mengantar tim U20 itu. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri ya terkait dengan benarkah Piala AFF ini bukan lagi level timnas Indonesia. Kalian boleh komentar nanti di ruang kolom di bawah. Oke, saya sekarang berada di satu tempat di Tawau, guys. Jadi saya bawa pusing sekejap di sini sebelum mengakhiri video ini nanti. Oke, ini antara tempatnya, namanya The Pix. Oke guys, mudah-mudahan timnas Malaysia dan juga timnas Indonesia sentiasa berjuang habis-habisan untuk piala apapun. Yang penting kita beri dukungan yang sepenuhnya. Semoga kedua-dua timnas ini, Malaysia dan Indonesia, tetap berada dalam satu kedudukan dan posisi yang baik mengatasi Vietnam dan Thailand juga di ASEAN ini. Dan yang lebih penting, kita dukung Indonesia nanti di kualifikasi putaran yang ketiga dan membawa beberapa pemain baru, amunisi baru untuk tambahan kekuatan kepada timnas Indonesia, guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini.
Jika kalian punya pandangan pendapat, jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah guys. Sampai kita jumpa lagi. Jangan lupa juga kepada yang baru mampir di channel ini untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lampu. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia Di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.